Apa yang pertama kali teman-teman lakukan setelah baca soal ini? Atau soal ini? Semuanya gampang. Penasaran kan? Nonton sampai akhir ya. Jika di soal diminta delta H atau delta H reaksi, ada dua cara pengerjaannya. Kita gunakan cara kalorimeter atau hukum Hess, ya. Sekarang, apa ciri pengerjaan menggunakan kalorimeter? Ya, dari kapan kita gunakan hukum Hess? Gampang. Jika di soal diketahui kalor jenis, volume, suhu, ada kata kalorimeter, nah itu kita gunakan kalorimeter, oke? Jika di soal tidak diketahui data tersebut, berarti kita gunakan perhitungan hukum Hess. Paham ya? Nah, perhitungan hukum Hess ada 3 cara. Pertama, berdasarkan delta H reaksi lain. Yang kedua, delta HF. Yang ketiga, energi ikatan. Oke? Hari ini kita akan bahas tentang delta H reaksi lain. Soal yang pertama, diketahui persamaan termokimia reaksi 1 dan reaksi 2. Ditanyakan delta H reaksi baru. Oke. Nah, karena hari ini kita bahas delta H reaksi lain, kita analisis ciri-cirinya ya. Oke, ciri-ciri yang pertama, di soal pasti diketahui persamaan termokimia suatu reaksi. Seperti ini reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, kemudian ditanyakan delta H reaksi baru. Nah, ini merupakan ciri penghitungan hukum Hess berdasarkan delta H reaksi lain. Oke, langkah pertama, kita tuliskan yang diminta persamaan reaksinya ya. 2S ditambah 3O2 menjadi 2SO3. Nah, dari data, apa yang bisa kita lakukan untuk memperoleh persamaan reaksi yang diminta? Kita bisa membaliknya, mengkalikannya, kemudian membagi untuk memperoleh sesuai yang diminta soal. Oke, di sini ya kita butuh 2S. 2S. Nah, 2S di sini kita peroleh dari persamaan 1. Persamaan 1 hanya ada 1S. Berarti perlu kita kalikan 2. Oke, tulis ya. Persamaan 1 dikalikan 2. Jangan lupa delta H juga harus dikalikan 2. Oke, berikutnya O2. Kita butuh 3O2. Sedangkan data ada 2O2 ya. Nah, karena ada 2 spesies O2 di reaksi 1 dan reaksi 2, maka O2 di sini bisa kita kerjakan nanti, oke? Berikutnya, kita butuh 2SO3. Data ada ya di reaksi kedua. Sudah pas 2SO3 sebelah kanan. Berarti tidak usah diubah. Langsung kita tuliskan. Nah, setelah ini kita hanya perlu menjumlahkannya. Jumlah kanan dan kiri bisa saling dicoret ya kalau ada yang sama. Oke, kita jumlahkan ya. Sudah 2S 3O2 menjadi 2SO3. Nah, di sini bisa dicoret ya untuk SO2-nya. Oke. Nah, delta H reaksinya tinggal dijumlahkan. Gampang kan? Soal nomor 2. Di soal diketahui 3 persamaan termokimia. Reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Yang diminta adalah delta H reaksi pembakaran C3H8 atau propana. Nah, ciri-ciri reaksi pembakaran adalah ada O2. Sehingga reaksi yang diminta soal merupakan reaksi pembakaran. Paham ya? Oke. Langkah pertama, kita tuliskan persamaan reaksi yang diminta soal. C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 ditambah 4H2O. Untuk memperoleh C3H8 sebelah kiri, kita perlu membalik reaksi 3. Oke? Reaksi 3 dibalik. Karena dibalik, jangan lupa delta H juga dibalik tandanya. Awalnya negatif menjadi positif 24 kJ per mol. Kedua, ada O2, 5O2. Oke, di data ada
O2 di reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, karena ada di dua reaksi, maka kita perhitungkan nanti. Selanjutnya, kita butuh CO2 sebelah kanan sebanyak 3. Sehingga kita perlu mengkalikan reaksi 1, ya, dikalikan 3. Ya, dikalikan 3, jangan lupa delta H juga dikalikan 3. Oke, diminta 4H2O sebelah kanan. Kita punya 2H2O sebelah kanan. Berarti dikalikan 2. Oke, kalikan 2. Jangan lupa delta H juga dikalikan 2. Nah, sampai tahap ini kita tinggal menjumlahkan ruas kanan maupun ruas kiri. Jika space-nya sama, bisa saling dicoret. Paham ya? Jika sudah sesuai, maka delta H reaksinya sudah ditentukan. Soal nomor 3. Di soal diketahui dua persamaan termokimia, reaksi 1 dan reaksi 2. Yang diminta soal delta HF atau delta H pembentukan NO. Ingat teman-teman, reaksi pembentukan dari kata formation, ya, yang artinya pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Kita lihat unsur apa yang menyusun NO, unsur N dan unsur O. Oke, ingat N dan O harus dalam diatomik. Kita tuliskan N2 ditambah O2. Oke, menjadi NO. Kemudian kita setarakan. Karena ada 1 N sebelah kanan, maka yang perlu ditambahkan adalah setengah N2 ditambah setengah O2 menjadi NO. Ingat, persamaan reaksi yang diminta soal pastikan sudah setara ya. Karena sudah setara, pertama kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksinya. Oke, setengah N2. Nah, untuk memperoleh setengah N2, reaksi 1 harus dikalikan setengah. Oke, kita tulis reaksi 1 dibagi setengah. Maaf, dikali setengah ya. Delta H juga kita tuliskan 63 dibagi 2. Oke, setengah O2. Ingat, karena O2 ada di reaksi 1 dan reaksi 2, maka diperhitungkan nanti ya. Sekarang kita butuh NO sebelah kanan, sedangkan kita punya sebelah kiri sebanyak 2. Sehingga reaksi 2 perlu dibagi 2 dan dibalik. Paham ya? Delta H-nya kita tuliskan 117 dibagi 2. Oke, paham ya? Nah, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkannya. Apakah sudah sesuai dengan persamaan reaksi yang diminta oleh soal? Jika sudah sama, maka delta H-nya pun dijumlahkan ya teman-teman. Sehingga jawaban dari soal ini adalah sebagai berikut. Soal terakhir. Di soal ini diketahui 3 persamaan termokimia, reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Yang diminta soal delta H reaksi antara NH3 ditambah dengan HCl menjadi NH4Cl. Langkah pertama, kita tuliskan persamaan reaksi yang diminta soal. Pastikan sudah setara. Kemudian kita ubah data yang diberikan oleh soal. Oke, kita butuh NH3 sebelah kiri. Data reaksi 1. Ada NH3 sebelah kanan. Sehingga kita perlu membaliknya. Oke, karena dibalik delta H menjadi positif. Paham ya? Sekarang kita butuh HCl sebelah kiri. Sedangkan kita mempunyai data di sebelah kanan. Oke, sehingga kita perlu membaliknya. Karena dibalik, delta H-nya juga harus dibalik menjadi positif ya. Oke, sekarang kita membutuhkan NH4Cl sebelah kanan. Data sudah sesuai ya sebelah kanan, sehingga tidak perlu dibalik. Oke, karena sudah sesuai, coba kita jumlahkan. Kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan. Untuk unsur yang sama, bisa saling dicoret ya, untuk yang ruas kanan dan ruas kiri, sehingga diperoleh sesuai dengan persamaan reaksi yang diminta soal. Nah, sampai di sini delta H reaksi dapat dijumlahkan ya. Sehingga jawaban dari soal ini adalah sebagai berikut.